Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky, rekan saya Ferry Aja. Di sini kami akan menjelaskan tutorial mengenai Talent Studio. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Talent Studio-nya. Kita buka talentnya. Kita buat dulu jika tidak ada file yang project yang kita buat sebelumnya, maka kita bisa bisa membuatnya di sini dari di Create. Jika mana kita ingin mengimport yang jika project sebelumnya kita di laptop lain atau di desktop lain, kita bisa import si datanya di sini, report deno dan for STP. Karena di sini kita sudah memiliki filenya atau di projectnya, maka kita buka project yang sudah ada pas Java yang di desktop yang kami punya. Finish. Sini kita membuat job baru, yang ini ada job design. Kita klik kanan job design, dan kita klik job. Kita namain di sini jobnya sesuai dengan kebutuhan apa yang kita inginkan. Ini penamaan dari si file itu tidak bisa dispasi, bisa digunakan karakter lain. Kita klik finish. Ya sudah, yang dinamakan sebagai worksheet itu ini atau lembar kerjanya. Di sini kita akan menggunakan database untuk si menginputkan datanya. Di sini kita pakai exam sebagai eh, si lokal dari servernya. Eh, was was terus create database-nya. Lalu kita masuk ke bus yang tadi kita sudah bikin database, terus kita import. Kita klik import, terus kita choose file, di download. Ada talent di sini SQL Server atau SQL talent. Kita buka, kita sudah. Kalau kita go atau kita nah di sini di database ada beberapa ya, yaitu ada kasir, kategori, pelanggan, talent, jalan detail, dan save. Lalu kita masuk ke talent studio yang tadi buka. Terus kita balik ke metadata. Fungsi metadata ini kita membuat si metadata tersebut. Yang pertama kita klik kanan, create connection, identity connection. Kalau kita ingin file Excel juga bisa, ya file Excel. Terus kita apapun itu bisa di sesuai kebutuhan kita metadata. Karena di sini saya membutuhkannya cuma database-nya, maka kita menggunakan DB connection. Terus kita sama seperti tadi penamanya tidak bisa pakai spasi, bisa pakai karakter eh, pengganti kayak slash atau apapun itu bisa. Ini kita tulis ini was praktik was, kita namain was praktik. Lanjut, terus database-nya kita pakai, tadi kan kita pakainya MySQL. Jadi, terus bisa juga di sini kan ada database versionnya, kita sesuaikan sama apa yang ada di laptop masing-masing. Bisa juga MySQL 5 apa seterusnya. Terus di sini ada server. Di loginnya tersebut kita isi dengan root.
Dan database-nya itu disamakan seperti yang ada di database Microsoft. Itu ada di WAS, nama database adalah Dynamics. Test connection, jangan sampai lupa test connection. Test connection ini untuk bagaimana sih si WAS praktiknya bisa koneksiin ke database yang kita sudah buat. Karena tadi sudah bisa, mari kita langsung tes. Ya. Berikutnya kita buka di WAS praktik, klik kanan, red child schema. Nah, di skema ini kita nggak usah ganti apa-apa, langsung next aja. Terus ini di kita bisa milih juga sesuai kebutuhan. Kalau kita butuhnya cuma kasir, silakan kasih saja. Lalu next, finish, klik finish jika tidak ada yang diganti. Lalu ke Excel, klik kanan, kita create Excelnya, terus kita nambahin di sini praktik. Next, terus file, browse, filenya barang, di sini ada di barang. Ini all sheet, select sheet, khususnya itu buat semua sheet yang ada di Excel tersebut bisa kebaca semua atau bisa di import ke si talentnya secara setting column name. Kita tunggu sampai ininya preview si data yang ada di Excel. Kita tunggu. Oke, sudah, maka kalau jika ingin merefresh lagi bisa merefresh lagi karena ini sudah refresh lagi. Kita langsung klik next. Di sini sudah muncul beberapa tampilan yaitu ada kolomnya, si key atau key-nya. Kalau kita ingin key-nya kita bisa klik di sini key-nya. Terus ada tipe data tipenya ada integer, string, integer. Terus klik finish. Oke, untuk berikutnya kita tambahkan di job atau di worksheet-nya itu kita klik sini di file file axis. Nah, di sini ada tipe axis, kita klik file axis-nya. Kita atur, bisa diatur sesuai suka atau skemanya kita bisa. Terus kita di sini tambahkan juga di message box. Ini message box. Nah, di sini nanti saya jelaskan seperti apa. Kemudian pilih metadata yang tadi yang di Excel. Ini kan drag barang ke job. Yang ini ketika kita ingin import di ini bisa yang harga barang. Kalau ini kita semuanya kita masukkan terus di file input. So, kalau mau itu juga bisa input gantung sesuai kebutuhan dari masing-masing orang kan beda-beda. Jadi di sini kita bisa input. So, setelah itu buat skemanya. Yang pertama, message book kita taruh bawah. Mudah dalam atur skemanya. Taruh di bawah. Sini. Habis itu kita ini trigger di run if kita tambah ke message box dari message dari di Excel lagi kita ke run if lagi ke metadata yang
kita drag ke kondisi ke axis. Jadi di sini jika kondisinya true maka dia masuk ke lanjut ke metadata. Jika kondisi ini yang tadi itu true, sekarang kita tambahkan juga ke false. False. Nah, fungsinya apa sih false? Jika si data inputannya itu salah atau bernilai false, maka dia akan menampilkan message data salah. Kemudian ke tadi ke barangnya lagi yang tadi. Berikutnya kita akan tambahkan di map di sini. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat kayak yang ingin ditampilkan tuh apa? Jadi uh, habis itu kita ke metadata lagi. Kita cari yang tadi metadata yang pas praktik yang tadi sudah dibuat. Lalu kita yang tadi yang kategori kita masukkan. Nah, terus yang ini kita samain ke sini ke map. Jadi kategori pun sama, row, main, map. Untuk berikutnya, step berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri biar ya. Ya, untuk selanjutnya itu kita menggunakan Telegram. Di sini Telegram itu berfungsi sebagai untuk kita melihat apakah output dari tema ini sudah sesuai dengan harapan. Juga Telegram juga bisa berfungsi sebagai bantuan untuk output diteruskan ke objek lain. Ini untuk nama outputnya kita tulis tampil. Dan kemudian di sini kita mau mengirimkan sebuah detail dari barang, di mana nanti ada nama barang dan nama kategorinya serta harga dan stoknya. Maka dari itu kita membutuhkan file output Excel, lalu dihubungkan dari map, lalu buat output baru, ini dihubungkan ke output Excel dengan nama out. Nah, lalu di sini kita mengatur skema dari mapnya sendiri. Di sini ada ID barang, nama barang, harga stok dari row 1 itu dari file Excel yang tadi telah kita buat. Untuk row 2 itu dari skema database yang telah tadi kita input. Tarik ID kategori ke kategori. Nah, kemudian ambil ambil nama barangnya, yang output, kemudian ambil kategorinya, tarik, lalu harga, lalu stok. Nah, ini untuk yang out tadi ini berfungsi untuk output pada file Excel. Kemudian untuk tampil, nah dari yang tampil ini akan diteruskan ke skema berikutnya. Jadi untuk yang tampil itu isinya ada ID barang, ID kategori, nama barang, nama kategori, harga, dan stok. Kemudian jika skemanya sudah diatur seperti ini, kita klik OK.
Yes. Nah, lalu di sini kita bisa atur outputnya akan kemana. Ini kita atur ke sini dengan nama file info barang CLS. Jadi nanti file ini akan menampilkan data yang ada di tabel ini. Kemudian untuk skema berikutnya yaitu dari Tailogro ini kita mau dan koneksikan lagi dengan tim map lagi dari Tailogro, sambungkan ke tim map karena kita ingin melakukan sebuah ETL yang di mana menggunakan PLN Studio. Kita masih mempunyai beberapa tabel dari skema tabel yang tadi upload tadi, itu ada jualan, kemudian ada penjualan detail, dan ada pelanggan. Nah, dari ketiga tabel ini kita sambungkan ke map. Lalu di sini kita juga butuh Tailogro lagi sebagai tampilan kedua untuk mengetahui terlebih dahulu apakah hasil dari tema ini sudah benar atau tidak. Kemudian untuk nama outputnya itu misal jualan. Nah, kemudian kita atur dulu terlebih dahulu temanya. Nah, di sini terdapat row 3, row 4, dan row 5. Ke row 6. Di sini kita atur terlebih dahulu seperti ID transaksi kita tarik ke sini karena kita menggunakan skenario ini ya. Supaya dalam proses pengambilan data itu mengambil data yang sama. Kemudian sini ada ID barang, tarik ke bawah, masukin ke sini. Kemudian sini ada ID pelanggan, sambungkan ke pelanggan juga. Dan ini juga sama, masih dari join. Dan di sini kita mengambil eh, data untuk akan diuploadkan ke Tailogro. Misal kita butuh data penjualan. Berarti data yang kita ambil yang pertama ada ID transaksi, tanggal transisinya, nama pembelinya, maaf ada kesalahan, saya ulang, ada ID transaksi, kemudian ada tanggal transaksi, kemudian nama pembelinya siapa, lalu nama barang yang dibelinya apa, jumlah barangnya berapa, dan total transaksinya itu berapa. Kemudian jika sudah seperti ini, bisa langsung oke. Oh ya, di sebelumnya juga untuk tema yang kita juga menggunakan skenario ini. Nah, lalu dari sini kita tinggal menambahkan satu lagi yaitu menambahkan filter row.
Jadi filter row ini berfungsi untuk memfilter data-data yang akan dikeluarkan. Kita sambungkan. Lalu untuk output dari proses FTL ini kita menggunakan objek Excel. Berarti kita butuh satu file lagi yaitu output file output Excel. Kemudian kita sambungkan dari filter row dengan filter ke. Lalu kita atur outputnya mau kemana. Di sini kita atur dengan nama. Misal kita namakan penjualan tel. Jadi misal di sini saya ingin memfilter, jadi data yang akan tampilnya itu hanya data dengan pembelian yang jumlah barangnya sama dengan 2. Jadi ketika ini semuanya sudah sesuai, ya kita jalankan programnya. Maka akan berhasil. Nah, lalu output dengan ini berada di file download dengan nama barang, dan output yang kedua ini nama penjualan detail. Sekarang kita bisa cek hasil dari proses ETL kita. Nah, di sini ada dua file Excel baru. Yang pertama itu ada info barang dan penjualan detail. Untuk info barang itu hanya menampilkan nama barang, kategorinya, harganya, dan stoknya. Jadi sesuai dengan yang telah kita atur tadi. Dan untuk penjualan detail juga hanya menampilkan eh, nomor transaksi dan namanya siapa, bos, dan hanya tampil satu data aja karena tadi kita pakai komputer yang hanya penjualan barangnya sama dengan bos. Jadi eh, fungsi dari kegunaan Teller Studio ini biasanya itu digunakan sebagai proses pengintegrasian data ataupun proses FTL dalam tool sebuah pembuatan data warehouse. Kemudian jika kita ubah ataupun hapus filternya, maka akan tampil semua datanya. Kemudian kita cek lagi, maka file ini akan terupdate. Untuk info barangnya masih sama seperti ini. Kemudian untuk penjualan detail, maka akan tampil seluruh datanya, karena tadi tidak kita menggunakan filter. Seperti itu. Sekian penjelasan dari tutorial Talent Studio dari kami. Bila mana ada kesalahan kata kesalahan dalam penjelasan, maaf. Billahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.